Ini aneh ini. Kasus ini benar-benar aneh. Di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, itu yang dipersoalkan yang menyebarkan, yang mendistribusikan konten, bukan pembuatnya. Dan tadi saksi mengaku pertama kali mendapatkan dari ketua Ansor atau Banser Gus Yakut. Berarti dalam perkara ini justru yang mendistribusikan atau yang menyebarkan itu adalah Gus Yakut. Tetapi kenapa tadi tidak diperiksa? Dia mengatakan mewakili Gus Yakut. Tetapi Gus Yakut tidak di BAP tadi informasinya. Padahal ini delik yang genus deliknya 310 KUHP, pencemaran, harus prinsipal yang diperiksa. Bukan kuasa hukum boleh, tapi hanya sebagai pelapor. Tapi tidak sebagai prinsipal. Karena dia yang tahu prinsipal itu, apa sih yang dicemarkan tentang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah akan diperiksa keterangan dari saksi-saksi yang dijadikan dasar mendakwa Gus Dur sebagaimana dakwaan pada minggu yang lalu dianggap melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kami tentu akan menggali lebih jauh sebab di dalam konstruksi Undang-Undang ITE yang dipersoalkan secara hukum itu bukanlah pembuatnya, tetapi siapa yang mendistribusikan, siapa yang membuat konten tadi dapat diakses publik. Nah, tentu benar tadi kata Bang Medan, kita akan telusuri dari para pelapor ini, apakah pelapor memperoleh dari Gus Nur atau dari individu yang lain begitu. Dan kita juga akan kejar lebih jauh, apakah konten-konten ini hanya diedarkan Gus Nur atau ada yang lainnya, karena kita tidak ingin apa yang kemarin disampaikan oleh rekan kami, Aziz Januar, perkara Gus Dur ini ada tindakan diskriminasi, di mana Gus Dur melaporkan Gus Arya tidak diproses, sementara Gus Nur sendiri dilaporkan langsung ditangkap dan langsung dipenjara. Sementara dalam perkara ini pun kita akan telaah lebih jauh, apakah ada proses diskriminasi terkait pembedaan perlakuan terhadap Gus Dur dengan orang-orang lainnya. Dan selanjutnya tentu saja kita ingin tahu juga lebih jauh bahwa persidangan ini kita akan mencari kebenaran material karena berbagai narasi yang ada di media itu tidak bisa mewakili Gus Dur selama ini dihakimi oleh media dengan narasi sepihak dari kepolisian. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membuka secara luas melalui persidangan yang dibuka secara umum, dan tentu kita mengharapkan ada proses yang terbuka, dan proses terbuka tadi tentu menjadi jaminan apakah nanti keputusan bisa dibuat dengan seadil-adilnya. Kalau dalam prosesnya itu tidak terbuka, tidak transparan, tidak adil, maka publik wajar kemudian mempertanyakan apakah akan ada proses yang putusan yang adil dari satu proses yang kurang fair. Dan kita juga akan mempertanyakan beberapa hal terkait prosesnya, dan nanti kita akan sampaikan langsung kepada majelis hakim. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Nah, ini hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kembali dalam sidang yang kedua. Kami juga akan menagih atau meminta kepastian dari majelis hakim terkait permohonan penangguhan kami dengan alasan-alasan yang kemarin, dan kami juga sudah akan melengkapi semua yang diperlukan dalam proses permohonan penangguhan kami. Mudah-mudahan secara bijaksana majelis hakim mestinya memenuhi permohonan kami, yakni klien kami yakni Gus Nur itu ditangguhkan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, hakim atau majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut dan atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik. Substansinya yang mulia, yang pertama kami tidak bisa berkomunikasi dalam konteks pembelaan, sehingga kami mohon sesuai dengan ketentuan pasal 2 tadi terdakwa dihadirkan sehingga kalau ada pendalaman terkait saksi kami juga bisa langsung tanyakan kepada terdakwa. Itu satu. Yang kedua, sejak awal kami mohon maaf apakah kami keliru, belum ada penetapan apakah itu permintaan dari jaksa atau kami terkait elektronik ini. Sejak awal kami kemarin sudah mempertanyakan, jadi kami mohon untuk khusus yang minggu depan terdakwa dihadirkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 2. Yang selanjutnya, karena kita ingin menggali kebenaran materi, tidak sekedar beracara secara formalitas, meskipun kami memahami di tengah pandemi memang ada potensi, tapi demi tegaknya hukum dan keadilan, kami berharap minggu selanjutnya terdakwa bisa dihadirkan. Dan sekali lagi, karena tadi pertimbangan permohonan belum juga dipertimbangkan, kami kirimkan lagi jaminan dari ulama melalui sidang yang mulia ini agar berkenan diterima. Selanjutnya keputusan kami serahkan kepada majelis. Demikian, terima kasih. Tapi mohon izin majelis. Nah ini menyambung rekan saya, logika medis. Terdakwa nanti kita duduk sendiri, kami aja rapat, majelis hakim pun rapat, kita bisa terkatasi. Ya, terdakwa medis itu bisa diatasi. Jadi mohonlah dihadirkan terdakwa yang duduk sendiri di tengah dengan pendalaman itu yang sesuai protokol yang ada. Ini kan jadi permintaan saudara menjadi majelis ini sudah tetap berdasarkan aturannya. Ini tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi kami tetapkan setelah depan jam 10 pagi kita buka persidangan dengan untuk melihat ini dulu. Kemudian kita lihat saksi-saksi yang sudah tadi yang hadir tadi ya. Kalian ya atau tidak masuk dalam Si pelapor, ini aneh ini. Kasus ini benar-benar aneh. Di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, itu yang dipersoalkan yang menyebarkan, yang mendistribusikan konten, bukan pembuatnya. Dan tadi saksi mengaku pertama kali mendapatkan dari ketua Ansor atau Banser Gus Yakut. Berarti dalam perkara ini justru yang mendistribusikan atau yang menyebarkan itu adalah Gus Yakut. Tetapi kenapa tadi tidak diperiksa? Dia mengatakan mewakili Gus Yakut. Tetapi Gus Yakut tidak di BAP tadi informasinya. Padahal ini delik yang genus deliknya 310 KUHP, pencemaran, harus prinsipal yang diperiksa. Bukan kuasa hukum boleh, tapi hanya sebagai pelapor. Tapi tidak sebagai prinsipal. Karena dia yang tahu prinsipal itu, apa sih yang dicemarkan tentang dirinya begitu loh. Jadi ini yang paling penting dan saya mohon pertama dari Bang Midan untuk menyampaikan, kemudian Bang Damai, selanjutnya Bang Novel. Terima kasih dan nanti Riki untuk persoalan penangguhan. Silakan Bang. Tetapi memang menarik sebetulnya kami mempelajari dakwaan tidak diketemukan, bahkan pelapor itu kami juga kaget bahwa saksi yang dihadirkan dalam BAP ini adalah berdasarkan laporan-laporan itu tidak ada di dalam uraian dakwaan. Karena dakwaan pada pasal 27 itu mestinya juga mengantarkan laporannya kapan, di mana penyebarannya, siapa saja yang menyebarkan, baru konten terhadap pencemaran itu. Bagaimana bisa? Nah, ini menurut hemat kami menjadi bagian terpenting dalam menggali fakta persidangan terhadap dakwaan jaksa. Dan menarik memang perkembangannya, ternyata majelis hakim pun pada kesimpulannya juga kalau begitu kita putar aja dulu deh videonya gitu, kita putar kemudian baru pada saksi-saksinya ya bisa jadi dapat dari mana itu, siapa yang menyebarkan dan lain sebagainya ya. Tetapi bagian lain adalah memang ini kami